Shalom saudaraku. Saudara, mengapa Alkitab diterjemahkan dalam banyak bahasa? Ini sebenarnya menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan yang kita sembah, Bapa yang di sorga. Dia mengerti bahwa kalau dia berfirman menggunakan bahasa sorga, maka tidak ada satu manusia pun yang akan mengerti. Maka dia berfirman menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Itu yang kita kenal dengan terjemahan. Transkrip atau naskah asli Alkitab itu masih tersimpan dengan rapi di Vatikan. Itu adalah sumber asli yang kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tujuannya adalah supaya apa yang difirmankan Tuhan itu diterima oleh banyak orang. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung pesan yang sangat penting, yaitu mengenai pengampunan dosa dan keselamatan. Bayangkan saudara, kalau kita tidak mengerti bahasanya, bagaimana kita tahu bahwa ada jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita? Ada penebusan dosa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya terjemahan ini, kita menjadi jelas mana jalan yang benar untuk mendapatkan keselamatan itu. Mengapa kita harus meragukan mengenai adanya terjemahan ini? Saudara tahu Google Translate? Google Translate ini adalah tools atau fasilitas yang disediakan oleh Google untuk menerjemahkan. Kita menulisnya dalam bahasa Indonesia, dan dalam sekejap dengan Google Translate ini dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa lainnya, saudara. Masakan Tuhan kalah dengan Google Translate? Ya, masakan Tuhan kalah dengan Google Translate? Google Translate saja mampu menerjemahkan satu bahasa ke banyak bahasa lainnya. Masakan Tuhan kalah? Justru ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Bapa yang di sorga itu adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sehingga dia tahu bagaimana cara menyampaikan firman-Nya agar dapat diterima dan dimengerti oleh manusia. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata begini, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Dikatakan oleh firman ini, agar engkau mengajarkannya. Bagaimana saudaraku kalau kita mau mengajarkan firman Tuhan itu, sementara yang mendengarkan pengajaran itu tidak mengerti bahasa kita? Jadi tentu saja ketika kita mengajarkan firman Tuhan ini, haruslah kepada orang yang mengerti bahasa kita, saudara. Ya, dikatakan juga supaya kita membicarakannya. Ya, perintah firman Tuhan itu kita membicarakannya, mendiskusikannya. Bagaimana kita dapat membicarakan firman Tuhan itu kalau kita tidak saling mengerti bahasa? Seorang hamba Tuhan berdiri di mimbar lalu berkhotbah mengenai firman Tuhan ini, sementara jemaat yang duduk mendengarkanlah orang-orang yang tidak mengerti bahasa si hamba Tuhan itu. Akan sangat kacau, saudaraku. Ya. Dan bagaimana pula kalau Tuhan tidak menerjemahkannya? Karena Tuhan dianggap tidak mengerti bahasa manusia. Ini lebih kacau lagi, saudaraku. Ada Tuhan yang tidak mengerti bahasa manusia, sehingga hanya menetapkan satu bahasa tertentu yang dimengerti oleh Tuhan itu dan tidak dimengerti oleh banyak manusia lainnya. Dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 5, "Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya." Lagi-lagi dikatakan mengajari. Mengajari berarti menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang yang diajari. Maka jangan kita terpengaruh, saudara. Kalau ada pihak-pihak yang menuding, yang mengolok-olok, yang menghina, mengatakan karena sudah diterjemahkan maka itu artinya sudah dipalsukan. Ini adalah ketololan yang fatal. Diterjemahkan bukan berarti dipalsukan. Diterjemahkan dari sumber aslinya. Sumber aslinya masih ada, naskah aslinya masih tersimpan rapi di Vatikan.
Dari situlah sumbernya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Jadi bukan diterjemahkan untuk dipalsukan, tetapi diterjemahkan supaya lebih banyak orang dapat mengerti isinya. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Ya, jangan ragukan orang-orang yang menghina mengenai terjemahan ini. Hanyalah ingin melemahkan atau membuat orang kehilangan kepercayaan kepada sumber aslinya, kepada firman Tuhan yang sesungguhnya firman Tuhan. Harus hati-hati saudara. Ya, tentu saja orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan yang benar ini akan dicoba untuk dialihkan imannya atau dilemahkan imannya, supaya kita kehilangan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa justru karena diterjemahkan ini akan banyak peluang orang-orang untuk beroleh keselamatan. Karena firman Tuhan itu mengandung berita tentang bagaimana dosa manusia itu ditebus, diampuni, bagaimana manusia boleh beroleh keselamatan. Karena diterjemahkan itulah kita jadi mengerti bahwa ternyata inilah jalan keselamatan yang harus kita ambil. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan mengerti bahasa manusia. Maka itulah Tuhan mau firman-Nya sampai kepada setiap orang dengan cepat, dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh setiap orang. Dia yang memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan perintah. Dia yang memerintahkan kepada kita untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bahkan membicarakannya, ya, setiap waktu. Itu tentu saja bermakna. Kita mengajar kepada orang yang mengerti bahasa kita. Kita membicarakan satu sama lain yang saling mengerti bahasa. Jadi tetap baca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab yang kita baca dalam bahasa Indonesia, itulah terjemahan yang datang dari sumbernya. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan yang benar itu harus dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa supaya orang dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap orang. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.